sebuah universitas. Halo guys. Kamu siapa ya? Aku Vika Citra, masa iya kamu gak kenal? Hah? Kok sekarang kamu berpenampilan kayak cowok? Mana rambut kamu juga dipotong kayak cowok lagi? Iya nih, soalnya aku kepengen banget jadi cowok. Ya ampun, ternyata kamu beneran mau jadi cowok. Aku kira kamu itu cuma suka berpenampilan tomboy doang. Tapi jujur, kamu keren dan ganteng banget sih. Udah kayak cowok beneran. Kalau kamu itu cowok tulen, aku pasti jatuh cinta sama kamu. Kamu mah bisa aja, aku jadi makin seneng. Tapi kamu juga termasuk tipe aku tahu. Apa? Tipe kamu? Kamu emangnya suka sama sesama cewek? Ya gitulah, dan tolong jangan panggil aku Vika lagi ya. Soalnya kan aku kepengen ganti nama jadi Riko. Biar nanti makin kelihatan kalau aku ini cowok. Oh alah, iya. Tapi sorry nih Vika. Maksudnya Riko, aku itu ya suka sama cowok karena aku itu masih normal. Yah, kamu masih normal ya? Aku kira kamu juga kayak aku suka sama cewek. Ya enggak lah, kan aku juga udah bilang tadi, aku itu bakal suka sama kamu kalau kamu itu cowok tulen. Aku jadi merasa tertantang deh untuk ngebuat kamu bisa jatuh cinta sama aku. Ih, kamu nih ngomong apaan sih? Gak usah aneh-aneh deh. Nggak mungkin ya aku bisa jatuh cinta sama sesama cewek. Orang aku loh masih normal. Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku jadi merinding tahu nggak? Lihat tuh, dosennya udah datang. Mending kita langsung duduk ke tempat masing-masing. Iya deh, iya. Awas aja ya kamu Citra. Aku bakal buat kamu jatuh cinta beneran sama aku. Setelah selesai kelas, Vika dan Citra pergi ke sebuah kantin. Citra siapa tuh? Cowok baru kamu kah? Iya gitulah. Kok suaranya cewek sih? Ya emang dia tuh cewek. Dia loh si Vika. Ya ampun, ternyata ini orang yang berpenampilan kayak cowok banget. Vika, kamu kenapa berpenampilan kayak cowok banget gini, Vik? Mana rambut kamu juga dipotong lagi? Orang yang gak tahu lah, pasti bakal selalu ngira kamu itu cowok. Lah emang itu tujuanku, jadi cowok beneran. Jadi ya gak apa-apa dong kalau aku dikira cowok sama orang lain. Lah kocak, kamu tuh cewek ngapain kepengen jadi cowok sih? Istighfar kamu tuh, dosa kayak gitu. Halah, zaman sekarang ngapain mikirin dosa? Yang penting kan kita bisa melakukan apa yang kita suka. Astagfirullahaladzim. Vika, kamu itu udah terlalu jauh ini. Saran aku tobat deh, kamu tuh nanti takutnya kena azab lagi. Udahlah Rama, biarin aja. Ngapain kamu ngurusin orang? Kalau emang dia pengen jadi cowok, ya udah biarin aja. Ini lagi, kenapa kamu itu malah belain orang yang gak bener sih Citra? Aku tuh bukannya belain, cuma aku ngerasa apa yang dia lakukan itu ya benar-benar aja kok. Karena kan sekarang kita bebas mau kayak gimana. Sorry, maksudnya si Riko. Oh iya, nanti ya Rama, kamu panggil si Vika itu jangan Vika lagi, tapi si Riko. Karena dia itu katanya pengen banget dipanggil itu. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Citra. Jadi kamu tuh Rama ya, jangan terlalu menghakimi. Wah, ini mah kalian sudah sakit sih. Masa iya menormalisasikan sesuatu yang salah? Aku jadi takut bergaul sama kalian. Takut kebawa gak bener. Kalau gitu aku pulang duluan deh. Alay banget sih jadi orang gitu doang juga. Dan jangan pulang duluan lah. Kita nongkrong dulu yuk di kafe kayak biasa. Gak mau aku pulang duluan. Wah, beneran pulang duluan tuh orang. Udah yuk, mending kita nongkrong berdua aja. Iya, makasih ya kamu juga tadi udah belain aku. Udah, gak usah makasih. Kan sekarang itu zaman-zamannya bebas berekspresi. Duh, kalau kayak gini caranya, aku jadi tambah pengen deh ngebuat si Citra jatuh cinta sama aku. Dari situ pun si Riko alias Vika terus mendekati Citra agar hingga pada akhirnya Iya ampun Riko, kamu nih dari kemarin kemana aja sih? Dihubungin kok susah banget. Aku tuh kangen banget tahu nggak sama kamu. Wah, ada yang kangen nih. Mana nih yang bilangnya normal dan gak bakal suka sama cewek? Ya itu kan dulu. Kalau sekarang mah aku udah suka sama kamu. Karena kamu tuh bener-bener kayak cowok. Ya iya dong. Seharusnya aku itu emang terakhir sebagai cowok. Kalau gitu gimana kalau kita nikah aja? Apa? Nikah? Kamu udah gila ya? Emang bisa apa nikah sesama cewek? Bukannya itu gak boleh? Siapa bilang gak boleh? Boleh-boleh aja kok.
Asal nikahnya itu nikah sirih. Gimana, kamu mau nggak nikah sama aku? Sebenarnya aku masih agak ragu sih, tapi kalau kamu bisa beliin aku mobil dan juga rumah setelah nikah, baru aku mau. Ya ampun, ini kamu beneran cuma minta beliin mobil sama rumah doang? Itu mah gampang banget buat aku. Wah, yang bener nih. Emangnya kamu bisa ngebeliin aku mobil sama rumah setelah nikah? Iya bisa dong, makanya kita nikah siri dulu. Tapi jangan bilang-bilang ya sama keluarga kita. Kita nikahnya diem-diem aja. Lagian kan keluarga kita itu di kampung. Jadi ya kalau nggak dikasih tahu ya nggak bakal tahu. Iya juga sih. Tapi ini beneran kan kalau kamu itu bakal beliin aku mobil dan juga rumah setelah nikah? Iya, kamu tenang aja. Kalau gitu langsung gas besok kita siapin buat nikah siri kita. Harus banget besok, buru-buru banget. Ya iyalah, nanti keburu kamu berubah pikiran. Keesokan harinya, mereka berdua menikah siri tanpa takut dengan azab Tuhan. Si Citra sama si Vika kok tumben banget ya mereka itu gak ngampus barengan? Iya nih tumben-tumbenan. Tapi jujur aku agak gimana gitu tahu ngeliatin mereka berdua. Apalagi si Vika itu kan sekarang so-soan banget. Kayak cowok gitu. Nah itu dia, aku jadi sampai takut tahu mau deket-deket sama mereka. Anehnya si Citra itu malah ngedukung si Vika lagi. Pakai acara nyuruh manggil si Vika itu dengan nama Riko lagi. Duh ya ampun, ngeri banget sih. Jangan-jangan mereka berdua saling suka lagi. Kayaknya iya deh, soalnya kan beberapa minggu ke depan ini mereka itu sering jalan bareng dan kelihatan mesra banget gitu. Padahal ya setahu aku si Citra itu masih suka sama cowok deh, masih normal. Masa iya deh itu mau sama si Vika yang cuma kelihatan cowok dari luarnya doang? Iya, kalau menurut aku sih pasti lama-lama si Citra itu mau. Apalagi ya si Vika itu kelihatan ngebet banget ngedeketin si Citra. Jadi kemungkinan dia itu lama-lama bakal luluh. Duh, kalau kayak gitu mah bahaya dong. Karena kan hubungan kayak begitu tuh hubungan yang dilaknat sama Allah. Bener banget tuh. Gimana kalau besok pas ketemu mereka, kita coba ingetin supaya mereka ndak ngelanjutin hubungan itu. Tapi ya sebelum itu kita konfirmasi dulu bener atau ndak. Takutnya ndak bener lagi. Iya, setuju. Besok kalau mereka datang bareng langsung ajak ngobrol lah. Sementara itu di rumah kecil. Lah, ini kok rumahnya kecil banget sih? Kamu kan ngejanjiin aku ngebeliin mobil dan juga rumah besar. Ini loh kita habis nikah. Masa iya kamu gak bisa langsung nepatin janji kamu itu? Ya sabarlah Cit. Ini loh kita barusan aja selesai nikahnya. Masa iya mau langsung dibeliin mobil sama rumah? Aku kan belum ada uang. Lah gimana sih kok belum ada uang? Harusnya ya sebelum kamu ngajak nikah kamu itu udah nyiapin untuk ngebeliin aku mobil dan juga rumah. Sabar sedikit lah Citra. Aku itu sekarang lagi ngumpulin uang. Ya gak bisa sabar lah. Orang kamu juga udah janji. Janji itu harus ditepatin. Iya tenang aja aku tepatin kok. Tapi tunggu ya setahun atau 2 tahun lagi. Aku tuh masih ngumpulin uang. Habis itu pasti bakal langsung aku beliin rumah dan juga mobil buat kamu. Apa kamu bilang? Setahun atau 2 tahun? Kamu udah gila ya? Itu lama banget tahu nggak? Aku nggak mau tahu. Pokoknya sekarang juga kamu harus beliin aku mobil dan juga rumah. Yang udah gila kamu tahu nggak? Udah tahu lagi ngumpulin uang kok bisa-bisanya minta beliin sekarang. Ya abisnya kamu jahat banget. Bisa-bisanya loh kamu belum ngumpulin uang. Padahal kamu sekarang udah nikahin aku. Aku loh udah rela nikah sama kamu sesama cewek. Lah kamu loh pas itu udah bilang kalau udah jatuh cinta sama aku. Bisa-bisanya tiba-tiba ngomong kayak begitu. Ya karena kamu itu gak nepatin janji kamu. Seharusnya setelah kita selesai nikah, itu kamu langsung beliin aku mobil dan juga rumah. Ini enggak, kamu malah dengan pedenya bilang kalau kamu bakal ngebeliin itu semua dalam waktu setahun 2 tahun lagi. Itu lama banget gila. Kalau tahu gini, aku gak akan pernah ya nikah sama kamu. Walaupun aku udah suka dan jatuh cinta sama kamu, kalau kamu gak nepatin janji kamu, ya aku gak bakal mau. Udahlah, aku mau pulang ke rumah orang tuaku aja. Lah, gak bisa gitu dong. Kita loh udah nikah. Bodoh amat, aku gak peduli. Salah sendiri kamu gak nepatin janji kamu. Saat di kantor polisi. Loh Citra, kamu ngapain di kantor polisi? Dan kok beberapa hari ini kamu itu sama si Vika gak ngampus sih? Ceritanya tuh panjang. Sebenarnya aku males sih nyeritain. Cuma ya udahlah. Jadi ya aku tuh abis ngelaporin si Riko alias si Vika itu.
Ngapain kamu ngelaporin dia? Emang dia itu udah berbuat kejahatan sama kamu? Ya jelas lah, dia loh selama ini bilang kalau dia tuh cowok tulen. Terus dia ngajakin aku nikah. Tapi pas malam pertama ternyata dia cewek. Makanya aku laporin. Karena kan itu udah termasuk penipuan. Bentar-bentar, ini aku yang nggak nyambung atau kamu itu yang nggak cerita sih? Vika itu kan emang cewek dari awal. Kita semua tahu loh kalau si Vika itu cewek. Enggak tuh, aku nggak tahu kalau dia cewek. Gak tahu dari mana sih Citra? Orang kita loh kuliah bareng-bareng dari awal. Ketika si Vika itu belum benar-benar berkelakuan kayak cowok. Kok bisa-bisanya kamu itu ngomong kayak gitu dan ngelaporin si Vika sih? Enggak ya, aku nggak pernah tahu kalau si Vika itu cewek. Dan aku bakal tetap ngelaporin dia kalau dia itu sudah melakukan penipuan. Supaya dia itu tahu rasa karena dia juga udah nggak nepatin janji ke aku. Ya ampun Citra, cara berpikir kamu tuh gimana sih? Oh jangan-jangan kamu itu sengaja ya mau buat laporan kayak gitu supaya bisa ngejebak si Vika karena nggak nepatin janji ke kamu. Kamu nih ngomong apa sih Rama? Nggak jelas banget deh. Udahlah ya, aku sibuk mau ngurusin laporan yang lain. Aduh, ini kok ya pusing sendiri aku. Itu si Citra itu sebenarnya kenapa dah? Tak lama setelah itu, malah tersebar tentang laporan Citra kalau ia telah ditipu. Vika, akhirnya kamu ke kampus juga setelah sekian lama ndak ngampus. Iya nih, kemarin-kemarin lagi ada masalah, makanya belum berangkat ngampus. Maksud kamu masalah sama si Citra itu ya? Yang dia ngelaporin kamu kalau kamu itu udah nipu dia. Ngelaporin apa? Aku nggak pernah tahu kalau si Citra ngelaporin aku. Loh, masa kamu nggak tahu sih? Itu loh sampai viral banget beritanya tentang Citra yang ngelaporin kamu. Katanya dia itu udah ditipu sama kamu. Katanya kamu itu ngaku-ngaku ke dia kalau kamu itu cowok. Sampai kalian nikah siri. Dan ternyata ketika malam pertama kamu tuh ketahuan kalau kamu itu aslinya cewek. Lah, nggak kayak gitu sebenarnya. Ya emang aku akuin sih kalau aku sama si Citra itu udah nikah. Tapi kan dia emang udah tahu kalau aku tuh cewek. Bahkan kamu dan teman-teman yang lainnya juga udah pada tahu kan. Nah itu dia, aku juga bingung kenapa dia ngelaporin kamu kayak begitu. Kamu aja bingung apalagi aku. Aku nih kaget banget tau gak? Kok bisa-bisanya dia buat laporan kayak begitu? Aku aja gak tahu apa-apa loh. Tapi ya emang sih kami tuh sempat bertengkar. Terus katanya dia mau pulang ke rumah orang tuanya dia. Nah aku kira beneran tuh dia pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata dia ngebuat laporan yang gak jelas itu. Lah berarti kamu bener-bener gak tahu ya kalau dia itu udah ngelaporin kamu. Iya gak tahu sama sekali lah. Tapi makasih loh kamu udah mau ngasih tahu aku. Nanti aku coba buat cari tahu deh, sekaligus buat klarifikasi yang sebenarnya supaya orang-orang tuh gak salah sangka sama aku. Walah, iya buruan klarifikasinya. Soalnya itu udah viral banget loh. Dan pada nyalain kamu semua. Dan kalau saran aku, mending kamu juga cepat bertaubat. Karena menurut aku walaupun kamu tuh ndak tahu tentang laporan itu, kamu tetap salah. Kamu loh udah berpenampilan dan berperilaku seperti laki-laki. Apalagi sampai nikah sama Citra. Padahal kan kalian itu sama-sama cewek. Astagfirullahaladzim, iya juga ya. Jujur sebenarnya aku juga pengen tobat sih. Tapi aku ngerasa kayak gak pantes dan udah terlambat gitu. Tobat itu gak ada yang namanya ndak pantes ataupun terlambat. Udah toh, kamu mantepin hati kamu untuk bertobat. Setelah itu baru kamu klarifikasi. Aku yakin deh, setelah kamu melakukan hal itu, kamu pasti bisa tenang. Dan jangan lupa sih, kamu selesain masalah juga sama si Citra itu. Iya ya Indah, makasih ya. Setelah mendapat nasihat dari Indah, Vika pun bertobat dan kembali berpenampilan berperilaku seperti seorang wanita. Vika, alhamdulillah kamu kembali berpenampilan seperti wanita ya. Iya Rama, alhamdulillah. Aku masih bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertobat. Tapi aku boleh minta tolong gak sama kamu? Tolong bantu aku dong buat video rekaman klarifikasi gitu. Video rekaman klarifikasi apa emangnya? Jangan-jangan masalah si Citra yang buat laporan itu ya? Tentang kamu yang katanya nipu. Iya Rama, bener banget. Bisa-bisanya loh dia buat laporan kayak begitu. Padahal kan dia dari awal tuh tahu kalau aku tuh cewek. Nah itu dia, pas dia itu buat laporan di kantor polisi, aku juga sempat ketemu dan ngobrol. Tapi dia itu kekeh seolah-olah bilang kalau kamu tuh udah nipu dia. Aku juga gak tahu jalan pikirannya gimana tuh.
Jadi kamu tenang aja ya, aku tuh bakal bantuin kamu bikin video klarifikasi. Apalagi aku tuh seneng banget lihat kamu itu sudah bertobat dan balik lagi berpenampilan kayak cewek. Makasih ya Rama, kalau gitu langsung aja yuk buat video klarifikasinya di sini. Oke, aku rekam pakai HP ku ya. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fitria. Saya adalah seorang yang dilaporkan oleh Citra yang katanya melakukan penipuan. Kalau saya itu mengaku sebagai seorang laki-laki dan menikahi dia. Saya di sini ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya saya akuin kalau saya itu emang bersalah, telah berpenampilan seperti laki-laki dan juga telah menikah dengan sesama jenis, yaitu Citra. Tapi saya tidak pernah yang namanya menipu Citra. Dari awal, Citra juga tahu kalau saya ini adalah seorang wanita. Tapi mungkin dia melakukan hal itu karena kesal, karena saya tidak menepati beberapa janji, dan saya minta maaf atas hal itu. Dan untuk saat ini saya juga sudah bertobat dan tidak berpenampilan ataupun berperilaku seperti laki-laki lagi. Jadi saya mohon kalian semua jangan salah paham. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, aku matiin ini kameranya ya. Wih, mantep banget kata-kata kamu. Semoga aja video klarifikasi kamu itu bisa viral ya, biar nanti orang-orang itu pada tahu yang sebenarnya yang terjadi. Iya Rama, sekali lagi makasih ya kamu udah bantuin aku. Sama-sama, ya udah ya. Kalau gitu aku upload dulu ya videonya. Tak lama setelah diupload, video klarifikasi dari Vika pun menjadi sangat viral. Hal itu membuat orang-orang yang malah balik menyerang dan menghujat Citra. Ya ampun, ini apa-apaan sih si Vika? Kok malah bikin video klarifikasi? Mana sok-sokan udah bertobat lagi. Aduh, kalau kayak gini bisa gagal nih. Aku ngasih pelajaran ke dia, biar dia itu dipenjara gara-gara gak nepatin janjinya itu. Mana orang-orang pada balik ngehujat aku lagi. Sialan banget sih. Citra. Ya ampun Riko alias Vika, kamu ngapain kesini? Oh, jangan-jangan kamu mau pamer ya gara-gara video klarifikasi kamu itu berhasil lebih viral dan bikin orang-orang balik ngehujat aku. Pakai acara pencitraan lagi udah tobat. Padahal aslinya kamu belum tobat kan dan pengen berpenampilan kayak cowok lagi. Astagfirullahaladzim Citra, enggak. Aku tuh beneran udah tobat dan aku kesini mau minta maaf kalau selama ini aku tuh udah menyesatkan kamu. Apalagi kan aku udah ngajak nikah kamu. Halah, gak usah sok-sokan minta maaf deh. Intinya ya, aku gak bakal maafin kamu karena kamu itu udah melanggar janji kamu. Dan aku bakal tetap berusaha ya menghancurkan hidup kamu dan melanjutkan laporan ini supaya kamu ditangkap dan dipenjara. Janganlah Citra, aku mohon. Aku kan udah minta maaf sama kamu. Kamu kira dengan minta maaf itu bisa ngebuat aku maafin kamu gitu? Ya enggak lah, aku itu ya udah benar-benar benci tahu nggak sama kamu. Bukannya memaafkan Vika dan ikut bertobat, Citra malah melanjutkan laporan itu dan berusaha untuk membuat Vika masuk ke dalam penjara. Namun, ya ampun Pak Irwan ini gimana sih? Saya loh udah bayar mahal-mahal supaya Pak Irwan itu bisa menjebloskan si Vika itu masuk penjara. Bukan malah membuat saya makin dihujat. tapi Mbak, klarifikasi dari Vika itu membuat opini publik jadi berbalik. Ia juga membuat kita kesulitan untuk melanjutkan laporan. Apalagi sekarang banyak saksi yang angkat bicara kalau sebenarnya Mbak Citra itu udah tahu dari awal kalau si Vika itu adalah seorang wanita. Tetap aja dong Pak, sebagai seorang pengacara, Pak Irwan itu harus tetap bisa membuat si Vika itu masuk penjara. Buat apa coba saya bayar mahal-mahal kalau Pak Irwan itu sebagai pengacara gak becus kerjanya. Mbak Citra tolong ya, Mbak Citra itu ada pengertian sedikit lah. Mbak kira itu gampang apa nanganin kasus seperti ini? Apalagi ternyata yang sebenarnya Mbak Citra itu juga salah. Dah lah, saya angkat tangan aja, cari sana pengacara lain. Gak bisa gitu dong Pak Irwan. Pak Irwan itu ya harus bertanggung jawab penuh menjadi pengacara saya dan bisa menjebloskan si Vika itu masuk ke dalam penjara. Gak sudi Mbak. Mbak Citra aja bersikap angkuh dan semena-mena seperti itu. Saya itu gak bisa Mbak menjadi pengacara orang seperti itu. Jadi permisi, saya angkat tangan ya. Gak mau jadi pengacara Mbak Citra lagi. Pak Irwan, kurang ngajar. Awas aja ya. Aduh ya ampun, sialan banget sih. Kenapa semuanya jadi gini sih? Aku kan cuma mau si Vika itu masuk ke penjara karena dia kan udah gak nepatin janjinya ke aku. Aduh, ini ngapain lagi pakai acara hujan segala.
Perasaan tadi cuacanya terang deh. Mana banyak petir lagi. Astagfirullah. Citra tersambar petir dan seketika menjadi tulang belulang.